Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Janet Smariwerang, NPM 190401040018. Saya dari Prodi PPKN Universitas Kanjuruhan Malang. Baik, pada video saya kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Di sini saya memilih 3 topik materi, yaitu yang pertama, asal-usul istilah civis dan definisi civis, yang kedua, perkembangan civis, dan yang ketiga, asas kewarganegaraan. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, pertemuan kedua, yaitu asal-usul istilah civis dan definisi civis. Yang pertama, istilah civis berasal dari bangsa Yunani. Civis tersebut dapat ditelaah dari istilah civis yang secara etimologis berasal dari Latin, yaitu civicus, yang diartikan citizen atau penduduk dari sebuah kota atau polis. Sementara itu, pada zaman Imperium Romawi, istilah civis itu berarti kehormatan, tercermin dalam ungkapan civis Romanusum yang bermakna aku warga negara Romawi. Yang kedua, definisi civis. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian civis. Yang pertama, Henry Randall White. Menurut White, civis merupakan ilmu kewarganegaraan yang di dalamnya membahas hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisir dan hubungan individu dengan negara. Yang kedua, menurut Edmondson. Menurut Edmondson, civis merupakan kajian tentang pemerintahan dan kewarganegaraan negara, di mana membahas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, menurut Asyumardi Azra. Asyumardi Azra menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Di sini mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, secara etimologis, civis adalah suatu yang berkaitan dengan tugas pemerintah dan hak serta kewajiban negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa civis merupakan cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Materi yang kedua pada pertemuan ketiga, yaitu perkembangan civis. Yang pertama, perkembangan civis dan civis education di Amerika Serikat. Secara historis, mata pelajaran civis untuk pertama kalinya diperkenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an. Civis dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah selama abad ke-19. Karena sebagian besar orang-orang bermigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis, dan lainnya, di mana anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sedikit sekali tentang Amerika. Nah, civis muncul dengan tujuan mengamerikakan bangsa Amerika. Itulah sebabnya pemerintah Amerika Serikat berusaha untuk mempersatukan bangsa Amerika melalui pendidikan di sekolah. Pada tahun 1900-an, berkembang mata pelajaran civis yang berisikan materi mengenai struktur pemerintah, negara bagian, dan federal. Tahun 1915, Dunn mengembangkan gagasan New Civis yang menitik beratkan pada community living atau kehidupan masyarakat. Sampai pada tahun 1920-an, istilah civis telah digunakan untuk yang lebih khusus, yaitu vocational civis, community civis, dan economic civis, atau kewarganegaraan yang berkenaan
dengan mata pencarian kemasyarakatan dan perekonomian. Dengan demikian, gerakan community civis timbul gerakan civis education, di mana mencakup semua pembelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Yang kedua, perkembangan civis dan civis education di Indonesia. Pada tahun 1957, muncul istilah kewarganegaraan di Indonesia, di mana istilah kewarganegaraan ini membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Tahun 1962, muncul istilah civis yang membahas sejarah kebangkitan nasional. Kemudian, pada tahun 1968 dikenal dengan istilah pendidikan kewargaan negara atau PKN, di mana PKN ini membahas tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Pada tahun 1975 menggunakan istilah Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. PMP ini bertujuan agar warga negara Indonesia berkewajiban mengamalkan Pancasila. Kemudian pada tahun 1994, PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, di mana PPKN ini membahas mengenai mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai-nilai Pancasila secara spiral atau artikulatif. Pada tahun 2003, diubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, di mana pendidikan kewarganegaraan ini lebih menfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tahun 2013 sampai sekarang, PKN berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini membahas ruang lingkup materi yang bersumber pada 4 pilar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang ketiga pada pertemuan ke-6, Asas Kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara dalam suatu wilayah negara tertentu. Asas kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, dan yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan. Yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan. Maksud dari asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, ada seorang anak yang dilahirkan di Malaysia, tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia. Maka anak itu adalah orang Indonesia. Anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendirinya juga warga negara Indonesia. Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu, yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukuan, di mana anak dari anggota sesuatu suku dengan sendirinya dianggap sebagai anggota suku itu.
Sekarang prinsip ini berlaku di antaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan. Maksud dari asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat dia dilahirkan. Misalnya, ada seorang anak yang lahir di negara Malaysia. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan, kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak yang akan menentukan kebangsaan anak tersebut. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia. Terkecuali anggota-anggota korps, diplomatik, dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Di samping dan bersama-sama dengan prinsip ius sanguinis, prinsip ius soli ini berlaku juga di Amerika, Inggris, Perancis, dan juga Indonesia. Tetapi di Jepang, prinsip ius soli ini tidak berlaku karena seseorang yang tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya berkebangsaan Jepang, ia tidak dapat diakui sebagai warga negara Jepang. Terima kasih.